Salam Tuhan bersamamu. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkan aku. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar hari ini, itu kisah tentang transfigurasi, ya, apa yang terjadi di Gunung Sinai. Peristiwa di mana, ya, peristiwa di mana kita mendengar suatu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana rupa Yesus berubah, ya. Rupa Yesus berubah, lalu dalam proses transfigurasi itu muncullah Musa. Ya, kita tahu Musa adalah seorang yang memimpin perisiaran orang Israel yang meninggalkan Mesir. Lalu di sisi lain ada Elia. Elia adalah seorang nabi besar dalam sejarah Israel. Dan sangat menarik bahwa peristiwa transfigurasi adalah peristiwa kemuliaan. Dan dalam peristiwa ini para murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, melihat sesuatu keindahan yang sangat luar biasa. Sampai mereka ingin supaya Yesus itu tinggal. Mereka ingin membangun kemah satu untuk Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Tetapi Yesus mengingatkan mereka supaya turun gunung. Turun gunung. Tapi apa yang mau kita lihat hari ini? Mengapa ada Musa? Mengapa ada Elia? Ya, Yesus adalah Musa baru. Musa baru, Musa yang akan menuntun peziarah seluruh umat manusia. Kalau Musa menuntun peziarah bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, tapi Yesus akan menuntun manusia dari perbudakan dosa dan kematian menuju ke Yerusalem baru. Yerusalem baru itu adalah kerajaan. Ini sangat menarik, ya, sangat menarik. Sangat menarik bahwa Yesus menjadi figur Musa baru.
yang datang untuk membawa manusia kepada perjalanan baru menuju kepada Yerusalem baru, yaitu surga. Dan kita juga mendengar kisah menarik bagaimana ada suara yang mengatakan, inilah putraku yang kukasih, dengarkan dia. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus. Oh, Yesus akan dihina, dibunuh, disalibkan. Untuk bisa memahami ini, maka para murid harus mempunyai iman, keyakinan. Itu yang disampaikan oleh Ibrani dalam bacaan pertama hari ini. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman inilah yang dibutuhkan oleh para murid untuk memahami tentang penderitaan. Para murid hari ini tidak mengerti mengapa harus turun, mengapa harus Yesus mengalami penderitaan, mengapa dia harus dihina. Tetapi kita tahu setelah kebangkitan, para murid baru memahami tentang peristiwa di Gunung Sinai hari ini. Dan melalui proses transfigurasi ini, para murid diundang untuk bisa mendengarkan firman, untuk bisa melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi karya dan misi Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu, saudara-saudari kita juga hari ini diingatkan Tuhan, mari kita turun gunung, mari kita pergi untuk mewartakan kata Tuhan, mari kita mau apa yang kita dengar dari firman Tuhan, kita nyatakan dalam kesaksian ini. Kita wartakan tentang Kristus yang telah membebaskan manusia dari dosa. Kita mewartakan Kristus yang membawa manusia kepada Yerusalem baru, yaitu surga. Kita mewartakan Kristus yang senantiasa datang membawa keselamatan bagi manusia. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dan memberikan kita kehidupan baru dan menguatkan iman kita tetap setia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.